Sebenarnya tapi enggak, dia tuh cuman eyelinernya doang. Aku kayak juga eyelinernya doang nggak sih? Iya tapi Coba kayaknya lihat lebih sini, kakaknya lihat sini. Yang eyelinernya lebih bagus yang mana? Yang lebih kayaknya lebih masuk akal gitu. Terakhir, kayak sama aku nggak sih? kayak gitu, tapi chat terakhir ini Ah, cat terakhir adalah sama aku. sama Naila. Nih, mana? Kameranya yang Wait. mana? Itu. Wait. Kayak buka, kayak kita harus buka. Buka kan? Buka. Yang isinya apa kan? Nih. Sama Naila. Isinya, tuh kalian bisa lihat. Nay, coba yuk bacain deh. Oke. Jadi isinya itu adalah aku ngasih lokasi aku kan sekarang. minta kan Iya. itu. Oke, dari awal lah ya. Intinya dia bilang, "Nah, Sherlock dong." Terus aku kirim Sherlock lokasi aku. Itu aja sih paling Naila. Ya, Cici sama Kak Amara. Coba kita telepon Cici. Cici lagi apa gitu? Nanti Cici pasti bilang, kok aku nggak diajak gitu. Pasti gitu. Iya. Wait. Coba deh. Lagi ringing. 20 minutes later. Nggak diangkat guys. Nggak diangkat. Kayaknya kan Cici juga kan Ya biasanya jarang kan, banget pakai HP. Nggak Jadi diangkat nggak ya. ada, karena paling atas aku. Iya kita video call di sini aja. Iya, nih. nggak usah video call. Nggak perlu gitu. Ini. Itu. Ini banget. Ini dijepretin Naila Naila Ayu. Ayu sih. Keren banget, foto bom. Fotografer internasional Yoi. gitu loh kalau aku itu. Tuh. Oh my god. Jadi aku itu dapet apa ya namanya, kayak DM dari orang. Dan Ini apaan? ini apa? sama aja. Jadi aku pengen bacain DM dari orang yang Oke. cerita ke aku tentang permasalahan cintanya, ya kan? Cinta siapa? Cintanya dia. Wow. Ya, dan dia curhat ke aku. Nah, terus abis itu dia pingin kita ngebantu gitu. Jadi ini ceritanya Love Sessions with Naila Ayu and Anet. Jadi ini dia kaunnya ya. Aku nggak tahu dia siapa. Terus tapi dia curhat ke aku karena kan aku bilang, kalian kalau ada masalah apa tentang percintaan, coba DM aku, mungkin aku bisa bantu. Terus ya gitulah. Biasanya ini orang-orang second account. Ya. Jadi dia bilang gini, "Nah, aku mau cerita, jadi aku punya sahabat, kita selalu jalan nongkrong bareng-bareng. Salah satu sahabat aku adalah seorang cowok, sebut aja L, dan satu lagi perempuan sebut aja M. Jujur aja, semakin lama kita sahabatan, aku punya perasaan sama si L, dan aku rasa L ini juga punya perasaan sama aku. Tapi aku galau karena teman-teman sekitarnya tuh pada nyomblangin L sama M. Singkat cerita, aku dan L udah jadian, tapi kita jadian diam-diam karena aku takut nyakitin M dan orang-orang sekitar kita. Menurut kamu aku harus apa? What do you think? What do you think? Kalau kamu di posisi itu, kamu bakal ngapain? Kalau di posisinya si dianya. Iya. Dia takut nyakitin. Jadi Emang si M itu juga suka sama. Jadi gini, kamu, jadi orang ini suka sama cowok yang namanya L. Ya. Nah, dia tuh punya sahabat cewek namanya M. Nah, si L sama M ini tuh selalu comblang-comblangin sama orang. Tapi sedangkan kamu sama si M ini tuh udah pacaran, tapi diem-diem. Tapi si M itu suka nggak sama si L? Suka kayaknya. Kayaknya. Aku juga nggak tahu. Kan Enggak, bukan. Tidak. Sahabatnya yang M itu suka nggak sama si L? Kayaknya suka. Kalau misalnya nih suka. Kalau misalkan suka,
Ya sebenarnya sih kalau gimana ya, kan si L suka sama si dianya kan, bukan M-nya itu kan. I don't know, cinta itu nggak bisa dipaksakan. Asik. Perasaan nggak bisa dipaksakan dan maybe ya tergantung dianya sih siap atau nggak siap berani mengutarakan ke si siapa? M. Gitu. Kalau aku di posisinya si cewek ini, yang aku bakal lakukan adalah bilang kalau misalkan di pertemanan kalian ini ada satu orang lagi, aku bilang mendingan kalian cepat ke satu orang ini lagi dan siapa tahu orang ini bisa ngebantu. Kalau aku sih gitu biasanya. Kok kamu senyum-senyum kayak relate ya, mohon maaf. Kamu juga senyum-senyum kayaknya relate ya. Mungkin terbentuknya pesawon ya. Bukan pesawon. Pesawon itu ya seneng banget Naila bisa kayak gabung gitu karena enak aja gitu berempat gitu. Nggak ngerasa ketinggalan kalau misalkan bertiga kan pasti ada satu aja yang di out of the group gitu, misalkan yang satu kayak selalu maunya bareng gitu. Jadi ya seneng banget gitu Naila bisa ada di grup itu dan dia kan juga cukup dewasa. Jadi ya apa-apa pasti larinya ke Naila. Iya bener sih. Sumpah aku tuh kayak dapet semua ceritanya. Alifa dapet, Anet dapet, Onyo juga dapet. Pernah dibully nggak? Kayak maksudnya in social media gitu. Pernah ya? Pasti karena aku pernah kalau aku. Pastilah. Iya, pasti. Gitu. Terus kamu gimana? Kalau dibully yang what do you do? What do I do? Ya, do you read the comments? Apakah kamu baca komennya? Apakah kamu diemin aja? Atau what do you do? Kadang sih aku tuh kayak penasaran gitu loh. Sama kayak aku. Kayak sometimes aku penasaran dan coba buat baca gitu dan ya sebenarnya sih harusnya kita nggak baca dong gitu kan, tapi karena penasaran yang berujungnya sakit hati gitu kan, maksudnya kayak ujung-ujungnya bikin down. Iya kan. Sama aku juga gitu. Selama di pesawat sih pernah dibully sih pernah. Sebenarnya aku juga jujur nggak tahu kenapa, kan kalau netizen kan emang gitu ya, kita nggak tahu salahnya apa, tiba-tiba kita dibully. Nah sebenarnya kan harusnya kita nggak ngebaca, tapi aku tuh anaknya penasaran, dan salahnya lagi udah penasaran aku tuh cepet emosi. Jadi kalau misalkan ada yang DM aku yang kayak misalkan dia marah-marah, nanti aku marah-marah balik karena aku ngerasa aku nggak salah apa-apa di sini. Aku cuma maksudnya ngejalanin apa yang teman-teman aku mau, ya udah aku bantu mereka gitu. Tapi pernah dibully. Itu kayak kalau tiba-tiba ngelihat yang bikin kayak down, bikin hurt banget, bikin sakit banget, itu yang pasti ujung-ujungnya nangis. Nangis ya sama. You tahu kan, ngerti. Ujung-ujungnya nangis dan tapi selesai nangis ya aku juga kayak mikir-mikir lagi gitu loh, kalau nangis ya berarti tujuan mereka untuk ngebully kita berarti sampai gitu, they won gitu kan. Jadi ya harus bangkit lagi gitu. Efek buliannya mereka itu dampak ke your life and your career gak? Efek buliannya? Yeah. Ever or not? Kayak gara-gara you got so into the bullies, kayak misalkan kau baca komennya terus kamu tersakiti banget, terus akhirnya kamu syuting kayak nggak bisa, kepikiran mulu gitu. Iya pasti. Nah waktu itu sempat ada satu waktu gitu kan dapat komen atau DM banyak banget gitu. Dan waktu itu lagi mau perform tuh, tapi ngelihat itu dan akhirnya performnya jadi ya kurang lah gitu. Pas banget juga waktu itu lagi sakit, jadi udah sakit terus ngelihat itu, jadi ya. What did your family say about the bullies gitu? Kan mami biasanya kan mami tuh paling suka kayak kalau misalkan aku kebully juga aku cerita ke mami, nanti mami yang kayak udah nggak usah dengerin gitu. What did mami do atau your family do?
Kalau mami kan aku juga suka cerita sama mami kan pasti. Ya ceritanya aku ceritain gimana dan mami juga pasti tahu gimana social media that side of social media treat me gitu kan. Ya pasti mami sebagai orang tua dia pasti juga nggak mau kan anaknya digituin dan sedih juga pastinya. Jadi ya dikasih petuah-petuah, masukan-masukan gitu. If you meet your bully misalkan, what will you do? Tunjuk aja udah kesel. Enggak. Robek kepalanya. Itu kayak susah gitu loh. Maksudnya kalau I marah sih pasti marah ya, pasti marah. Tapi kayak I can't do anything gitu loh. Pasti ya cuma nanya-nanya. Ya, kenapa kamu gitu? Gini. Beda ya. Saya interogasi lah gitu. Beda ya, mohon maaf yang satu tanya-tanya. Iya bener, nanti Anda yang interogasi dulu baru saya. Baru kalau misalnya gitu. Kalau emang udah sotoy banget ya lu ini aja. Naila maju kayaknya ya kan. Sosok Onyo kalau untuk aku sosok Onyo itu adalah ade yang coba ngeprotek kita semua. Buat aku ya, even though aku sama Onyo tuh literally seumuran. Karena aku sama Onyo cuma beda 3 bulan. Dia lebih muda daripada aku 3 bulan. Tapi dia kayak ade yang selalu coba menjaga kita. Itu sih sosok Onyo. Dia sahabat yang baik banget. Sahabat Yunati? Banget, dia itu kayak apa ya, kalau kita sedih, dianya tambah sedih gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak kalau yang di pesawat yang nggak melankolis cuma si Alifa doang nggak sih? Kalau aku dia mah kayak setiap saat kayaknya nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi sebenarnya dia sakit, nah langsung cerita ke Naila Ayu. Naila Ayu kayak semuanya ada nggak tuh? Udah kayak jalan. Next project ya doain aja. Ya insya Allah kedepannya kita berempat malah kalau bisa ada project gitu. Tungguin aja. Okay guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Subscribe YouTube channelnya Anet juga, ya kan? Anet Delicia. Yes. And then, mumpung kita lagi ngebahas bullying tadi, please stop bullying. Apalagi tentang video yang kemarin yang aku up, itu kan karena ada salah satu nama yang aku sebut, kalian langsung marah. Please stop bullying, karena itu kalian sendiri yang bikin namanya, jadi kalian gak boleh marah ke aku. Baru-baru banget. Naila Ayu. Kalau Anet ada mau ucapan untuk stop bullying nggak? Sebenarnya sama aja sih, stop bully. Karena kalian, coba deh kalian bayangin di posisi kita. Iya, kalian posisiin diri kalian ada di posisi kita. Rasanya gimana? Yes, kayak gitu. And kalian juga nggak tahu kita di belakang kamera tuh kayak gimana. Jadi mendingan kalian kalau misalkan nggak tahu apa-apa diem aja. Ya, makasih. Oke, sekian terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.